Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat kan? Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan mengenai interaksi antar ruang. Materi IPS kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama menjelaskan pengertian ruang, kemudian menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Sebelum membahas mengenai pengertian ruang, kita amati gambar berikut. Di sini ada gambar rumah yang merupakan tempat tinggal kita. Kemudian ada gambar tanah yang merupakan tempat tinggal hewan yang berada di tanah. Contohnya seperti cacing. Kemudian di sini ada air laut. Nah, di dalam laut banyak sekali hewan-hewan air yang tinggal di sana seperti ikan-ikan ya. Kemudian ada ubur-ubur, terumbu karang. Nah, itu adalah tempat tinggal hewan laut. Kemudian kita lihat ada udara. Nah, di sini kita lihat ya ada elang yang sedang terbang di udara. Kemudian di sini ada hutan, yang mana hutan ini merupakan tempat tinggal berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Kemudian ada planet bumi yang merupakan tempat tinggal kita semua. Nah, ini semua adalah ruang. Kemudian kita amati lagi. Nah, di sini ada ruang kelas, yang mana ruang kelas ini bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada pasar, yang merupakan tempat untuk beraktivitas kegiatan jual beli. Ada lagi ruang kamar. Nah, ruang kamar ini digunakan untuk kita beraktivitas seperti beristirahat ya, kemudian belajar di rumah, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, ini semua adalah ruang. Lalu apa itu ruang? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal dan beraktivitas. Setiap ruang itu memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang berbeda. Nah, contohnya kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada daerah laut ya, dan sumber daya alam yang dihasilkan adalah ikan, kemudian sumber daya laut lainnya ya seperti terumbu karang, rumput laut, dan lainnya. Tetapi di daerah pesisir laut ini jarang sekali persawahan atau perkebunan, sehingga tidak menghasilkan padi ataupun sayuran. Sedangkan di daerah pedesaan, sumber daya alam yang melimpahnya adalah hasil pertanian dan juga perkebunan seperti padi dan sayuran. Namun di daerah pedesaan ini itu jauh dari laut sehingga tidak menghasilkan ikan. Oleh karena itu di sini pedesaan ya dan daerah pesisir laut mereka akan saling berinteraksi dengan cara daerah pesisir laut akan mengirimkan ikan ke daerah pedesaan. Begitupun daerah pedesaan akan mengirimkan sayuran ke daerah pesisir laut. Nah, sama di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan juga memiliki sumber daya yang berbeda dengan daerah lain. Ya, contohnya di daerah perkotaan banyak sekali industri, sehingga menghasilkan produk-produk industri seperti baju ataupun kosmetik dan lainnya. Tetapi di daerah perkotaan itu sedikit lahan untuk pertanian atau perkebunan sehingga tidak menghasilkan padi yang cukup banyak. Daerah pedesaan akan mengirimkan hasil pertaniannya atau perkebunannya ke daerah perkotaan. Begitupun daerah perkotaan akan mengirimkan hasil produk industrinya seperti kosmetik, baju, dan lainnya ke daerah pedesaan. Nah, itu semua yang dinamakan interaksi antar ruang. Lalu apa itu interaksi antar ruang? Ya, interaksi antar ruang adalah hubungan saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Oke, kita bahas.
Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang itu yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang atau kemudahan transfer ya, special transfer ability. Oke, untuk saling melengkapi, adanya perbedaan sumber daya setiap wilayah itu yang menyebabkan munculnya dorongan untuk saling melengkapi satu sama lain antar wilayah. Contohnya, di daerah perdesaan itu surplus sayuran tetapi minus ikan. Sedangkan di daerah pantai itu surplus ikan tetapi minus sayuran. Maka di sini kedua wilayah tersebut akan saling mengirimkan atau saling melengkapi, yang mana perdesaan akan mengirimkan sayuran ke daerah pantai. Nah, begitupun wilayah pantai akan mengirimkan ikan ke daerah perdesaan. Kemudian adanya kesempatan berintervensi. Kesempatan berintervensi itu merupakan adanya pilihan wilayah alternatif yang lebih baik ya, sehingga menghambat interaksi dengan lokasi sebelumnya. Nah, oke, lihat contoh di samping ini. Oke, contohnya di sini ada wilayah A dan wilayah B, yang mana wilayah A surplus sumber daya X dan minus sumber daya. Nah, di sini mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain. Namun di sisi lain ada wilayah C, yang mana wilayah C ini itu penghasil sumber daya Y dan juga sumber daya X. Nah, di sini wilayah C akan menawarkan sumber daya Y-nya ke wilayah A, yang mana wilayah A tersebut minus dengan sumber daya Y. Nah, begitupun wilayah C juga akan menawarkan sumber daya X ke wilayah B yang merupakan wilayah minus dengan sumber daya X. Nah, di sini terjadinya kesempatan intervensi, yang mana wilayah C akan mengirimkan sumber daya Y ke wilayah A dan wilayah C pun akan mengirimkan sumber daya X ke wilayah B. Namun di sisi lain, di sini terjadinya hambatan antara interaksi wilayah A dan wilayah B. Ya, karena wilayah A itu sudah terpenuhi sumber dayanya oleh wilayah C. Begitupun dengan wilayah B, sumber daya di wilayah B pun sudah terpenuhi oleh wilayah C, sehingga terputuslah interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Kemudian ada kemudahan pemindahan. Nah, kita lihat contoh di sini. Di sini wilayah A dengan wilayah B memiliki jarak 50 km dan akses jalannya buruk. Sedangkan wilayah A ke wilayah C itu memiliki jarak 30 km ya dan memiliki akses jalan yang baik. Maka di sini wilayah A akan lebih mudah berinteraksi dengan wilayah C dibandingkan dengan wilayah B. Nah, itu adalah materi tentang interaksi antar wilayah. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah ini. Sampai jumpa.